Ya, selamat siang menjelang sore di ketinggian lantai 6 Universitas Petra Surabaya. Saya menjumpai Pak Gatut Priyowidodo. Selamat sore Pak Gatut. Selamat sore Pak Otong. Apa kabar? Ya, sehat-sehat. Okay. Ya, syukur kita bisa berjumpa dan bertemu lagi dalam suasana yang cerah ya. Kota Surabaya sangat cerah. Iya. Terima kasih Pak Gatut. Baraya, sahabat muda, Pak Gatut Priyowidodo ini lahir di Lamongan pada tanggal 17 Mei 1968. Beliau lewati SD di Lamongan, SMP juga di Lamongan, SMA juga di Lamongan. Di Lamongan. Kemudian S1 nyebrang ke Makassar di Universitas Hasanuddin. Kemudian S2 ke Surabaya tepatnya di Universitas Airlangga. Kemudian S3 baru ke Malaysia. Ya. Oke. Pak Gatut, kita lebih enak menyebut dengan Mas Gatut saja ya. Oke. Mas Gatut, melihat perjalanan Mas Gatut dari SD kemudian SMP lalu sampai berani nyebrang ke ke Makassar. Ada nggak di lingkungan keluarga yang mendorong Mas Gatut kok pergi, Gatut muda pada saat itu, Gatut muda pergi ke Makassar? Siapa sebenarnya yang memberikan motivasi untuk sampai pergi ke Makassar itu? Iya, dulu itu kebetulan kami kan dari Lamongan ya, Lamongan Selatan. Itu kan daerah, kalau kita bisa gambarkan itu daerah hutan jati ya. Nah, kebetulan di sana itu yang sekolah keluar itu memang masih jarang ya, masih langka gitu ya. Nah, kebetulan ada salah satu anggota keluarga memang berani berpetualang dalam tanda petik ya. Dia kok berani keluar Jawa gitu ya, padahal dia tidak punya pengalaman apa-apa. Nah, itu kemudian kalau dia berani maka saya juga akan mencoba gitu ya, akan mencoba. Ternyata keberanian dia itu memberikan inspirasi bagi saya untuk kemudian berani mengikuti jejaknya. Dan akhirnya setelah lulus SMA itu ya akhirnya kita melancong ya, merantau. Akhirnya kita pergi ke Makassar ya, pada waktu itu belum Makassar ya, Ujung Pandang, masih Ujung Pandang tahun 87. Iya betul 87. Suasananya juga memang sangat berbeda ya. Nah, akhirnya tahun 87 itu untuk pertama kalinya saya keluar pulau ya, dan Makassar. Naik kapal laut itu? Iya. Oh, pertama waktu itu enggak. Sudah naik ini ya, sudah pesawat, tapi merpati yang baling-balingnya ada di gitu ya. Nah itu pertama kali saya masih ingat tanggalnya itu 18 Juni 1987. Karena kita harus daftar ulang kan di Universitas Hasanuddin, maka kita harus mengambil tindakan cepat dengan itu naik pesawat. Dari Lamongan Selatan tentu ke Lamongan, dari rumah itu lalu ke Juanda. Juanda di Sidoarjo juga. Iya, di Sidoarjo dekat sini ya, dekat sini. Ya, kemudian lalu sampailah ke sana. Ada saudara di sana? Kebetulan ada saudara ya di sana itu yang merintis itu tadi yang merintis awal itu. Makanya pilihannya Ujung Pandang. Iya, betul. 2 tahun lebih dulu gitu Ujung ya. Pandang. Ya. Lulus pada tahun 1992. Iya, betul. Lalu ikatan dinas. Iya, pada waktu itu sebelum kita lulus kan, kita mengajukan beasiswa. Ya, kebetulan ada beasiswa tunjangan ikatan dinas itu. Nah, itu akhirnya kita diterima. Salah satu diantaranya salah satu diantara penerima beasiswa itu ya saya gitu ya. Nah, setelah dari situ kan penempatan dulu dan kita sama-sama nih penempatannya di Kopertis ya, Kopertis wilayah 10. Kopertis wilayah 10. Nah, itu kita cukup lama ya beberapa tahun kita di Kota Padang ya, di Kota Padang. Kita nikmati suasana Kota Padang sebelum kemudian saya melanjutkan lagi ke Surabaya. Ke Surabaya untuk mengambil studi S2. Kalau S1 dulu fokus kajiannya apa tuh? Ya, kalau S1 dulu kita memang fokus ke politik ya. Politik. Ya, kalau kita di UNAS dulu belum ada
program studi khusus dulu masih bergabung antara politik pemerintahan. Jadi program studinya politik pemerintahan. Tapi sekarang sudah berdiri sendiri ya. Ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hubungan internasional. Sudah dipisahkan gitu, sudah memisahkan diri. Lalu ketika S2 mengambil studi politik juga. Kalau S2 kebetulan di Universitas Airlangga itu tidak ada itu jurusan yang spesifik. Jadi jurusannya itu ilmu sosial. Ilmu sosial. Ya, gitu. Oke. Gitu. Tetapi topik kajian di topiknya memang fokus ke politik juga akhirnya. Akhirnya ke politik juga. Dasarnya itu. Gitu. Oke. Kemudian melanjutkan S3 ke Universitas Utara Malaysia. Oke. Di sana topik khususnya apa S3 dulu? Kebetulan karena kami sudah setelah dari Padang dulu, kemudian pindah ke Surabaya dan kami masuk dalam rumpun ilmu komunikasi, maka saya fokus ke komunikasi organisasi. Jadi fokus saya di S3 itu memang komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi, oke. Baraya Muda, Pak Gatot Triwidodo PhD ini, beliau adalah tidak hanya staf pengajar tentu saja, karena PNS dipekerjakan beliau itu di perguruan tinggi menjadi dosen, tetapi beliau aktif menulis artikel di banyak media. Kalau di Sumatera Barat dulu tentu saja di Singgalang, kemudian di Haluan, dan ketika ke Jawa Timur ini tentu di Kompas Jawa Timur dan berbagai media. Paling banyak media apa yang lokal di sini? Kebetulan dulu itu ya di Surya, masih ada halaman opininya, di Jawa Pos, di Jawa Pos juga. Tapi setelah sekarang kan semakin dikurangi ya halaman-halaman opini itu ya. Akhirnya sempat menjadi pengisi tetap di kolom opini Mitra Indonesia Jakarta. Mitra Indonesia Jakarta. Itu hampir tiap bulan ya kita menulis artikel-artikel tentang isu-isu sosial. Sebagai dosen, beliau juga menerbitkan beberapa buku yang kebetulan ada di 4 yang ada di tangan saya ini. Di antaranya adalah Komunikasi Politik dan Resolusi Konflik, kemudian monografi, etnografi ini yang terakhir, menyusul sebelumnya etnografi, dan ini bagian dari tesis. Ya, itu bagian dari skripsi komunikasi politik. Sekarang kita masuk ke ini, Pak Gatot, Mas Gatot. Kita masuk ke segmen kedua, melihat tontonan di media gitu ya, kemudian juga baik online ataupun media yang umum begitu ya, yang mainstream. Bagaimana Pak Gatot melihat, Mas Gatot melihat model komunikasi politik dari tokoh-tokoh politik kita ini, Pak? Ya, sekarang ini ada pergeseran, ada pergeseran pola berkomunikasi. Mau tidak mau media sosial itu menjadi, kalau dulu itu alternatif ya, tapi kalau sekarang itu sudah bukan lagi alternatif. Bahkan hampir setiap figur-figur, aktor-aktor politik itu menggunakan media sosial itu sebagai main media ya, media utama. Media yang utama. Ya, jadi mereka berkomunikasi dengan konstituennya itu sudah hampir seluruhnya itu menggunakan media sosial. Nah, karena itu bagi aktor politik atau siapapun yang terjun di dunia politik, maka media sosial itu menjadi sebuah keniscayaan untuk tidak saja berkomunikasi dengan masyarakat atau konstituen, tetapi juga untuk mengembangkan apapun ya, termasuk potensi-potensi guna tetap memperoleh dukungan ketika pada masa pemilu misalnya gitu. Jadi sekarang sudah memang terjadi pergeseran fungsi ya, pergeseran fungsi. Kalau dulu itu menjadi sesuatu yang supporting, sekarang menjadi penentu gitu. Makanya seorang aktor politik itu selalu dilihat berapa sih followernya kan gitu, kalau di Twitter, di IG gitu ya. Karena di situ itu kita bisa lihat sosok aktor itu jangkauannya itu sudah seberapa jauh dia dikenal masyarakat ya. Karena itu yang paling bisa diukur ya.
selain dengan ukuran-ukuran lain tentunya. Tapi sejauh yang bisa kita tangkap dan mudah untuk dilacak secara statistik, ya memang ketika orang itu memiliki follower yang banyak, tentu diharapkan ya pengaruh yang ditimbulkan oleh figur itu juga besar kepada masyarakat. Jadi akhirnya ketika kita melihat tokoh, figur atau aktor politik gitu ya, dia memiliki follower yang banyak, tentu secara kasat mata kita sudah bisa paling tidak menyimpulkan bahwa pengaruhnya besar gitu. Nah, sementara kita juga masih punya figur politik tradisional atau apa itu istilahnya. Bagaimana kemudian mengkaitkan itu antara tokoh yang tradisionalis di satu sisi dengan keniscayaan sekarang gitu. Iya, kalau tokoh yang tradisional itu kan mengandalkan karismatik ya. Karismatik dari penampilan mereka kepada publik. Apa pendapat mereka? Mereka itu juga dianggap sebagai opinion leader di masyarakat kita. Jadi mau tidak mau dalam era sekarang ini, era digital seperti ini, revolusi 4.0 gini ya, tokoh-tokoh yang mengandalkan karismatik seperti itu, mau tidak mau ya diharapkan dia bisa mengkombinasi antara kemajuan teknologi dengan keterampilan dia berkomunikasi yang masih tersisa dalam dirinya, sehingga itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa untuk tetap eksis dalam dunia politik yang sekarang ini terjadi. Kalau tidak, ya tentu dia ini hanya mengandalkan pemilih-pemilih tradisional, ya, yang semakin hari kan akan semakin turun jumlah mereka. Nah, karena semakin turun, nanti siapa yang milih mereka kan gitu. Ya sekarang ya wajar lah kalau kemudian ada tokoh-tokoh yang sudah tua gitu ya, relatif senior lah, kalau dikatakan tua kan udah mau ya, senior gitu. Dia juga mainannya ya harus mainan yang dengan anak-anak muda itu, dia IG, dia Twitter, paling tidak dia punya akun Facebook lah ya, Facebook untuk bisa berkomunikasi dengan itu. Bahkan ada juga loh yang tokoh senior itu juga main TikTok ya, itu juga menarik ya, karena ini menjembatani komunikasi antara kaum milenial di satu sisi dengan dia, jangan sampai kemudian dinilai dia itu tidak update dengan teknologi informasi. Pak Gatot, bahkan saya punya senior di hukum tata negara ya. Beliau dirjen di kementerian dan kemudian mensosialisasikan program di kementerian itu dengan menggunakan media TikTok. Dia memulai dengan pertanyaan, ada yang bertanya kepada saya bagaimana mengurus begitu ya kartu keluarga, lalu kemudian dijawab oleh beliau sendiri, dan itu luar biasa ditonton oleh jutaan orang. Itu salah satu inovasi terobosan bagaimana berkomunikasi dengan publik milenial ini, karena mau tidak mau keakraban, ya mereka itu akrab dengan dunia digital, ya dunia yang serba ya dalam tanda petik serba instan di tangan mereka. Nah, kalau tokoh senior ini terlambat mengadaptasi dengan perilaku khalayak seperti itu, ya dia tentu akan ketinggalan. Makanya muncul semacam penilaian kalau berbicara dengan tokoh senior itu gaptek ya, bukan? Itu karena kebiasaan yang tidak nyambung itu ya, tidak nyambung. Jadi ya mau tidak mau ini pilihan yang memang harus dijalankan oleh tokoh-tokoh senior. Tokoh-tokoh senior, figur, aktor-aktor politik ini betul, menjadi keniscayaan ketika harus menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan anak-anak muda. Nah, di negara besar seperti Amerika, saya mendengar misalnya kemenangan dari Donald Trump di saatnya dulu itu diantaranya karena soal komunikasi di media sosial juga. Lalu bagaimana bacaan Pak Gatot itu untuk di 2024 itu? Kalau Donald Trump yang usianya sudah di atas 70 ya,
dia intens menggunakan media sosial, maka itu juga mestinya itu menjadi inspirasi positif ya. Jangan inspirasi negatif di akhir-akhir masa pemerintahannya bagi tokoh-tokoh politik di Indonesia gitu ya. Paling tidak 2024 nanti itu generasi yang tampil itu adalah generasi kelahiran sudah akhir tahun 60-an ya, tahun 60-an. Maka mereka itu sudah masuk kategori generasi X ya, generasi X. Ya, mau tidak mau agar gap komunikasi tidak jomplang ya antara generasi X dengan generasi Z ini, ya otomatis generasi X itu harus berani ya, harus berani mengadaptasi ya, mengadaptasi perilaku yang dilakukan oleh sebagian besar kaum milenial itu agar nanti ketika masa menjelang pemilihan presiden atau pemilihan DPR, DPRD itu tetap mereka itu menjadi figur yang layak untuk dipilih karena sudah sejak awal mensosialisasikan diri sebagai tokoh politik. Saya kira begitu, Mas Oto. Oke, terima kasih Mas Gatot. Mas Gatot, kita tadi sudah berdiskusi soal komunikasi politik dan penting tokoh-tokoh atau figur politik itu untuk bisa paling tidak menyesuaikan dirinya dengan kebutuhan dari generasi muda gitu. Sementara untuk kita yang akademisi, apakah kemudian akademisi seperti kita dan juga kampus dengan kurikulumnya itu juga harus segera juga berubah dirinya dengan mempersiapkan tidak hanya konten perkuliahan tapi juga materi muatan. Itu bagaimana Pak? Ya, saya kira justru penggerak dari perubahan kan di dunia perguruan tinggi ya, ya termasuk dosen dan mahasiswa. Saya kira apa yang dilakukan Mas Otong ini dengan menampilkan topik-topik spesifik melalui media YouTube ini, saya kira itu juga bagian dari memanfaatkan kemajuan teknologi yang sekarang sudah berkembang. Maka ketika Kemendikbud ya, dalam hal ini programnya Mas Menteri itu Merdeka Belajar itu ya, saya kira ini juga bisa dijadikan sarana untuk bagaimana menumbuhkan inspirasi ya, menumbuhkan inspirasi bagi anak didik kita, terutama mahasiswa itu untuk melihat bahwa proses pembelajaran itu tidak terfokus pada ruang-ruang kelas ya. Sekarang itu sudah dengan beragam moda ya, beragam moda termasuk dalam forum seperti ini. Nah, ini memang dosen ya, akademisi memang punya peran utama, peran sentral untuk bisa mendorong mahasiswanya juga terus memperkaya pengetahuan-pengetahuan mereka selain dengan textbook misalnya, juga dengan kajian-kajian yang ditampilkan secara visual di dunia media sosial atau YouTube. Ya, itu memang ada satu kelemahannya, misalnya dari segi kedalaman, ya kedalaman. Dari sisi kedalaman materi mungkin masih kurang, tapi minimal permukaannya nanti dosen akan memperkaya atau tugas-tugas dari dosen kepada mahasiswa akan perlu diperkaya dengan kajian-kajian literatur yang mensupport mereka. Jadi tidak hanya bagi tokoh-tokoh politik, kita juga di dunia kampus tentu harus lebih cepat sebenarnya, lebih awal untuk menyesuaikan diri ya, dengan perubahan itu. Pak Gatot, saya tadi membaca ada buku etnografi komunikasi dan kemudian sekarang muncul etnografi komunikasi. Apa kemudian yang bisa kita bayangkan gitu, yang Pak Gatot bisa sampaikan ke sahabat pembelajar bahwa komunitas dunia maya itu ternyata juga membutuhkan metode penelitian yang khas begitu. Karena dengan hadirnya buku ini kan menunjukkan apa yang dimaksud dengan itu.
Jadi begini Mas Otong ya. Jadi kalau sebetulnya ini adalah dua metode. Yang satu itu metode konvensional, yang satu itu metode yang lebih modern gitu ya. Modern dalam pengertian itu applicable untuk dunia yang sekarang. Nah, kalau etnografi itu memang untuk kajian-kajian sosial budaya, tetapi berbasis empirik nyata gitu ya. Komunitas nyata, terus masyarakatnya real gitu. Nah, ini berbeda dengan etnografi. Etnografi itu juga sebuah metode untuk mengkaji masyarakat, tetapi perbedaannya adalah di basis masyarakatnya. Jadi kalau etnografi itu basis masyarakatnya itu adalah masyarakat virtual, online. Jadi ini sekaligus juga kepada khalayak ya. Ini juga saya sampaikan bahwa metode ini sangat relevan dengan dunia kekinian, apalagi para mahasiswa yang milenial ini tidak bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat, tapi mereka punya grup-grup punya komunitas, anggota komunitas online. Nah, kita bisa menghasilkan sebuah riset dengan mengamati perilaku masyarakat secara online. Nah, itu secara metodologi itu sah karena ada metodenya. Nah, ini yang perlu lebih banyak lagi para mahasiswa bisa mencoba melakukan riset itu. Ini pendekatan atau ini bukan? Ya bisa dikatakan satu pendekatan. Kalau pendekatannya ini masuk kualitatif. Ini ya masih perlu kajian epistemologinya ya. Ini perlu orang juga sudah bisa mengatakan bahwa ini sebagai metode riset. Jadi sebetulnya ya sah-sah saja untuk digunakan. Basis datanya datanya adalah komunitas online. Dan yang kita uji misalnya bisa budaya konsumsi dari komunitas online itu, kemudian kecenderungan pilihan politik mungkin bisa juga. Betul. Jadi misalnya secara riset sederhananya begini, misalnya, apakah saya tidak keliru? Misalnya ada tokoh politik, dia mempunyai follower yang sampai 17 juta. Atau di YouTube dia punya subscribe sampai 2 jutaan. Kita bisa menguji apakah si subscriber itu otomatis juga akan mendukung dia ketika dia menjadi bakal calon. Itu bisa digunakan dengan riset ini. Sangat bisa. Jadi itu kita potret sebagai sebuah komunitas online-nya. Nah, interaksi yang terjadi di dalamnya itu adalah komunikasi yang bisa kita tangkap sebagai sumber data. Itu kemudian yang kita olah. Dan kalau sudah kita olah, kita analisis kan sudah menjadi temuan sebagai temuan penelitian. Kalau sudah menjadi temuan kan bisa kita publikasikan dan itu menjadi nilai tambah lah bukti real bahwa penelitian itu sudah terjadi dan dilakukan. Demikian Mas Otto. Terima kasih Mas Gatut. Mas Gatut, ini sesi terakhir. Kita sudah lebih dari 23. Jadi di bagian terakhir, di 7 menit terakhir, kita ingin mendiskusikan soal terutama harapan Pak Gatut melihat ini ada loh tawaran etnografi. Kemudian model perkuliahan, model pembelajaran kita juga semakin variatif gitu ya. Lalu apa harapan Pak Mas Gatut kepada dua pihak, terutama pada para dosen begitu ya, ketika metode mengajarnya masih juga misalnya belum banyak dilakukan varian-variannya, juga kepada mahasiswa. Ini peluang apa sebetulnya di era apalagi kampus Merdeka belajar dan kondisi kita yang masih pandemik ini? Apa kira-kira harapan? Harapan saya ya, ekspektasi besar saya terhadap kondisi sekarang ini ya kolaborasi antara keinginan mahasiswa dengan kemampuan dari dosen menyampaikan materi. Satu, dosen itu juga harus memiliki
sikap tanggap teknologi, ya, inovatif lah, ya, bahwa pembelajaran dengan daring seperti ini kalau dilakukan secara biasa begitu, itu kan monoton ya, monoton dan membuat khalayak pendengar, khalayak pemirsa itu mungkin bosan. Makanya dosen itu juga perlu kreativitas untuk memunculkan model-model baru agar mahasiswa sebagai peserta didik itu tidak bosan dengan cara penyampaian pengajaran dengan metode daring ini. Itu satu dari sisi dosennya. Yang kedua juga pengayaan materi, ya, pengayaan materi itu juga penting. Jadi dosen itu juga sekalipun dia menampilkan hal-hal yang permukaan, tetapi substansinya itu tetap kena. Ya. Terus yang kedua, yang bagian dari mahasiswa sendiri juga jangan terlalu sepenuhnya mengandalkan materi yang diberikan dosen. Ya, dia sendiri juga harus dituntut kreativitas untuk memperkaya sumber pembelajaran dari open source yang sedemikian banyaknya di dunia digital ini, karena hampir semua sekarang itu sumber-sumber kepustakaan kan terbuka gitu. Kita semuanya open access. Apalagi yang kita sembunyikan tidak ada. Misalnya ya, kalau kajian kita misalnya kajian hukum, open access, open resource terhadap materi kajian hukum luar biasa banyaknya gitu ya. Jadi itu juga mendorong sebagai stimulan bagi dosen untuk juga belajar lebih toh. Jangan-jangan nanti mahasiswanya lebih pandai dari dosennya karena semuanya terbuka seperti ini. Nah, keunggulan dosen memang hanya selangkah membaca lebih awal kan begitu, lebih cepat begitu. Selebihnya kan memang mahasiswa juga bisa mengejar itu kalau semuanya terbuka demikian. Mahasiswa saat yang tadi itu bisa memanfaatkan open source begitu yang luar biasa, tapi juga dia harus kita bekali ya, bekali kemampuan untuk filterisasi ya, filterisasi apa yang sebetulnya yang dibutuhkan, karena semuanya tersedia, tentu tidak semuanya bisa dikonsumsi kan. Apa yang relevan dengan topik kajian kita itu yang kita harus dalami. Kalau mereka lepas begitu saja ya tentu dia seperti ibaratnya seperti kolam gitu akhirnya ya, lebar tapi dangkal ya toh. Yang terpenting itu adalah seperti sumur ya, jadi kecil tapi dalam ya. Walaupun kecil itu kita bisa menghidupi dari situ. Demikian Mas Oto. Oke, terima kasih Baraya Muda, pembelajar yang luar biasa. Saya datang subuh tadi ke Surabaya ini dan tempat yang pertama kami datangi adalah rumah kediaman Mas Gatot Priwidodo beserta istri dan putra-putrinya. Nah, apa yang kemudian kami lakukan, tentu saja kami bercengkrama dan ada satu kalimat dari istrinya. Mas Gatot Priwidodo ini termasuk yang sangat prepare dengan kondisi pandemik COVID. Jadi beliau sebenarnya jarang sekali sekarang melakukan kegiatan di luar dalam jumlah komunitas yang banyak. Tetapi ya luar biasa karena kami adalah sahabat lama. Beliau menerima kami dengan antusias, kemudian juga mengajak kami ke beberapa tempat, termasuk tadi makan siang di tempat yang lumayan juga. Kami khawatir juga. Itu adalah tanda bahwa persahabatan itu juga kadang-kadang bisa mencairkan sesuatu yang kita khawatir dengan pandemi, tapi tetap saja kita bisa bercengkrama ya, dengan tentu saja protokol kesehatan. Luar biasa. Terima kasih Pak Mas Gatot. Ya, atur nuhun. Mudah-mudahan Mas Gatot sehat terus. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Baraya dan sahabat pembelajar, saya tidak mampu membuat kesimpulan dari diskusi kita yang keren ini, tetapi 3 kali diskusi kami yang terakhir itu topiknya memang betul-betul soal arti penting komunikasi, dan di beberapa diskusi kita yang terakhir malah kita mendiskusikan soal hukum algoritma yang ada kesan akan menguasai dunia, termasuk menguasai perilaku manusia. Dan di hari ini yang kita peroleh adalah bahwa benar
komunikasi termasuk komunikasi politik itu penting dilakukan oleh aktor-aktor politik siapapun, dari sumber apapun sebetulnya politik itu hadir, kekuasaan itu hadir, termasuk misalnya dari politisi yang tradisional yang lahir karena wibawa. Mas Gatot tadi menyampaikan tetap saja karena pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda itu harus menyesuaikan media apa yang digunakan, termasuk media sosial yang sekarang memang betul-betul digunakan oleh banyak anak muda yang merupakan komunitas terbanyak di negeri ini. Pesan beliau terhadap terhadap dosen-dosen dan mahasiswa, tentu juga gunakan media sosial ini, kemajuan teknologi untuk melihat atau mempelajari lebih banyak model-model pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan di masa sekarang dan masa datang. Saya pikir itu di kesempatan yang baik ini, hatur nuhun, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mas Oto. Ya, hatur nuhun, dan saya tutup dengan terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.